melalui undang-undang ya, negara untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjaga perdamaian abadi. Nah, dari dua dasar ini, kemudian dari sila-sila satu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pemerintah menjamin, negara melalui pengawasan pemerintah itu menjamin warga negara untuk memeluk dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing sesuai yang ada dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Ini kewajiban pemerintah melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan beragama dan berkeyakinan di negeri ini. Itu poin utamanya. Kemudian turut mencerdaskan kehidupan bangsa, berkewajiban ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan baik itu formal, non formal, baik itu perorangan, kelompok, golongan maupun secara massal seperti di media massa ini. Yang kemudian dari pendidikan, dari ketuhanan, berkeyakinan yang baik, kemudian berpendidikan yang baik, cerdas, maka akan tercipta perdamaian sosial yang abadi. Nah, ini tujuan dari negeri ini, terutama tujuan berbangsa dan bernegara, berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kenapa saya ingin angkat topik ini? Karena selama ini ada hal-hal yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk melakukan filtering, filtering terhadap informasi-informasi dan konten-konten yang bersifat provokatif dan menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik-konflik horizontal di tingkat bawah, di tingkat masyarakat. Ini harus dicegah. Saya ambil contoh salah satu yang sedang tren, bagaimana media massa menjadi corong terdepan, informasi menjadi leader terdepan setiap perkembangan ya, baik sosial, politik, budaya, pendidikan, hankam, merata, semua bisa didapat atau bisa diteriakkan atau bisa disuarakan melalui kanal-kanal informasi yang berbasis online system, yang masyarakat publik bisa dengan mudah mendapatkannya atau mengaksesnya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang seharusnya pemerintah bisa melakukan tindakan preventif cepat ya. Karena di sini kita tahu beberapa mungkin bulan terakhir ini ya, itu beredar salah satu dai atau salah satu pendakwah yang begitu kontroversi karena kata-kata beliau dalam menyampaikan kajian-kajian Islamnya, kemudian dalam berdakwah selalu membawa ujaran-ujaran yang bisa membangkitkan rasa kebencian provokatif kepada publik. Ini harus kita sikapi dengan bijak. Lalu bagaimanapun kita tersulut emosinya, kita harus bisa mengendalikan diri, karena biar pemerintah nanti di sini bisa menilai dari sisi mana, dari sudut pandang apa, ya kan? Masyarakat kemudian bergejolak, kemudian dai-dai atau sosok-sosok yang kita katakan pendakwa-pendakwa itu bisa melanggar undang-undang, bahkan melanggar ketertiban, bahkan melanggar konten-konten yang bersifat sara, provokatif, dan di sini menghina seseorang, kelompok atau golongan, bahkan pemerintah. Nah, ini harus kita pertegas lagi, karena jangan sampai nanti kita takut nanti karena kelompok-kelompok ini memiliki satu figur-figur yang akhirnya menjadi bahan cemoohan, apalagi institusi, apalagi pemimpin yang membawahi sebuah institusi. Ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang kita takutkan. Kita sebut saja kasus-kasus yang saat ini sedang ramai, sedang trending. Mereka selalu berdebat, bahkan kemarin saya lihat perdebatan yang semestinya tidak harus diperdebatkan, karena aparat sendiri di sini harusnya sudah memahami ya, aparat sudah memahami konteksnya di mana, sehingga langkah preventif hukum itu harus ditempuh. Ini harus, karena apa? Karena dari hal tersebut kita sudah bisa menyimak. Gitu loh. Kita tidak perlu memperpanjang permasalahan atau tidak perlu kita melakukan upaya kajian-kajian yang mendalam, karena hal itu sudah jelas gitu loh.
Jadi nggak perlu pembelaan, tetapi dari beberapa hal yang disampaikan seperti ini, maaf, adu argumen kontroversinya Jenderal Dudung. Tetapi di sini saya tidak akan mengomentari hal tersebut. Kalau hanya potongan saja cuilan berita itu bisa simpang siur. Ini mereka selalu mencari alasan. Seperti dulu banyak kasus yang bernuansa politik, mereka hanya mengambil satu sisi, tapi sisi ya keseluruhannya secara keseluruhan inti, di mana ceramah-ceramah yang provokatif itu yang harus kita hindari, yang akan memicu konflik horizontal. Itu poin utamanya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi supaya publik paham mana yang salah, mana yang benar, mana yang anarkis, arogan, dan mana yang boleh dikatakan di sini yang realistis, religius, kemudian mendidik. Nah, ini harus kita pisahkan agar supaya tidak ada kontra pemikiran, mindset. Karena kontra mindset tidak akan menyelesaikan, itu memperpanjang. Oke, ini kita akan lihat juga seperti yang diperdebatkan oleh saudara kita Angkatan Darat. Apakah memang kontroversial ini didasari dengan sumber yang ada di lapangan, apalagi kalau sudah berujung dengan narasi yang begitu keras mengarah ke Jenderal. Saya yakin semuanya inti topiknya, tetapi di sini adalah semua konten-konten sara itu sudah dimunculkan oleh BS, ya kan. Selaku pendakwah seharusnya dia tidak perlu ya mengait-ngaitkan atau mengungkit-ungkit masalah penurunan baliho, ya kan, kemudian menurunkan baliho disebut sebagai Jenderal Baliho, itu tidak perlu, karena itu sudah tugas dari Jenderal Dudung pada waktu itu untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jabodetabek. Jadi itu sudah tugasnya. Jadi kalau dikatakan sampai konten-konten yang menjelek-jelekkan, saya pernah lihat ya isi ceramahnya. Nah, itu harusnya mereka tahu diri, harus berkaca diri. Jadi terlalu panjang kalau kita membahas kata per kata seperti Habib Hussein ya dengan novel Pak Mukmin, itu nggak perlu, karena di sini kita sudah jelas bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara melindungi setiap keyakinan, tidak boleh menjelekkan, tentu ya melindungi setiap kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan, yaitu peribadatan, mereka dilindungi. Nah, ini tugas pemerintah karena ini dijamin oleh undang-undang. Ini yang harus ditegakkan. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan undang-undang, maka itu melanggar hukum dan patut dituntut oleh semua pihak. Karena tidak hanya mungkin sebagian golongan yang dirugikan, banyak golongan, karena ulah mereka akhirnya seperti saya pribadi sebagai muslim juga tidak mau, ya kan, akhirnya saudara-saudara kita yang memeluk agama minoritas itu akhirnya juga memandang rendah kita atau mungkin negatif kepada kita. Itu tujuan saya menyampaikan aspirasi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi akhiri saja perdebatan-perdebatan seperti yang terjadi antara Egy Sujana dengan Habib Hussein, kemudian Habib Hussein Shihab dengan novel Pak Mukmin, itu akhiri saja perdebatan itu, karena ini akan bulat, berputar-putar, tidak pada inti permasalahannya. Ya, inti permasalahannya apa? Status dakwah BS itu sudah banyak menyinggung banyak kelompok, banyak kalangan, bahkan menyinggung saudara mereka sendiri yang Islam. Semuanya Islam, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi cara mereka berbeda dengan cara kita. Ya, apalagi ini kita berkedudukan di satu negara di mana bumi dipijak itu langit kita junjung. Jadi permasalahan-permasalahan yang harusnya lebih krusial tidak diangkat, tetapi permasalahan-permasalahan sepele itu kenapa harus diangkat? Nah, ini yang akhirnya nanti tidak menyelesaikan masalah, justru memperpanjang masalah. Jadi singkatnya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon Kemenkominfo itu kembali men-screening ya konten-konten atau informasi-informasi yang bersifat sara, provokatif, tidak edukatif, bahkan destruktif atau menghancurkan ya kerukunan, kedamaian di negeri ini. Itu harus ditindak tegas, dan kita tidak ingin berlama-lama, apalagi di situasi pandemi yang harusnya kondusif, damai, tentram. Ya, kita dalam keadaan ekonomi sulit, masih ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat provokatif, menghancurkan kondisi perdamaian negeri ini yang masih dalam rangka membangun ekonomi negeri ini. Itu saja dari saya.
apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberi masukan yang bermanfaat kepada pemerintah, karena kalau tidak segera dilakukan tindakan tegas mungkin kita tidak akan tahu apa yang nanti akan terjadi. Takutnya gelombang massa yang protes, yang mendiskreditasikan perorangan kelompok golongan-golongan lain atau mungkin pemerintah atau yang melakukan dakwah-dakwah yang provokatif itu nanti membahayakan banyak kelompok. Dalam arti apa? Kelompok-kelompok yang mereka singgung itu jika marah, nah ini yang jadi masalah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan mencerdaskan kehidupan bangsa, turun menjaga perdamaian abadi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nuswa.